langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 1994 di daerah Jawa Tengah, tepatnya di desa Danumulyo. Ada suatu tragedi yang bikin semua warga di desa itu bener-bener ketakutan karena tiap malam mereka langsung masuk rumah, nggak berani ada yang keluar. Tapi di saat yang bersamaan tetap ada orang-orang yang berkeliling ngeronda. Kebayangkan betapa mencekamnya saat itu. Semua cerita ini tuh bermula dari sebuah keluarga yang bernama keluarga Raden Sasmito. Keluarga ini tuh bener-bener kaya raya banget di sana karena mereka itu punya usaha kerajinan perhiasan dan juga punya pabrik batik. Bahkan mereka itu sampai dipercaya sama beberapa kerabat keraton. Jadi kalian kebayang lah tuh, itu bener-bener kaya banget. Keluarga itu tuh punya beberapa anak, tapi nggak semua anaknya itu hidup enak, hidup serba kecukupan. Ada juga anaknya yang hidup serba kekurangan, namanya Lek Samin. Ya, kalau saudara-saudaranya itu pada hidup enak, Lek Samin ini hidup tuh bener-bener serba kekurangan. Dia tinggal di rumah istrinya, itu yang udah reot banget. Dan itu juga rumahnya dari mertuanya. Saat itu, istri Lek Samin itu lagi sakit stroke, jadinya butuh uang untuk pengobatan. Akhirnya Lek Samin ini mendatangi saudaranya buat meminta rumah peninggalan orang tuanya nih, rumah warisan, itu dijual lah, supaya dia bisa dapat duit buat ngobatin istrinya. Tapi saudaranya nih yang kaya, itu malah nolak dan marah-marahin Lek Samin. Lu gak mikir ya, ini tinggal satu-satunya peninggalan bapak. Kalau mau dijual, kita nanti kayak gimana? Saudaranya ini gak memikirkan Lek Samin yang pada saat itu tuh gak punya duit dan emang hidupnya tuh bener-bener susah. Seharusnya kalau rumah itu gak mau dijual, paling gak pinjemin duit kayak ke Lek Samin. Lah ini gak juga. Udah tuh, setelah itu Lek Samin pulang dan singkat cerita, akhirnya istrinya Lek Samin ini meninggoy. Dan ketika prosesi pemakaman, saudara-saudaranya Lek Samin yang pada kaya-kaya itu sama sekali nggak ada yang datang. Padahal mereka juga ada yang tinggal di desa itu. Sepeninggalan dari istrinya, Lek Samin itu kelihatan kayak orang linglung. Dia sering bengong, terus juga tatapannya itu kosong. Lalu beberapa lama kemudian, teror mulai terjadi. Teror ini tuh terjadi kepada saudara-saudaranya Lek Samin, di mana saudara-saudaranya ini sering ngelihat Lek Samin itu berdiri di depan rumah mereka, menatap dengan tatapan mengerikan ke arah rumah mereka. Yang jadi masalah adalah Lek Samin itu kelihatan berdiri di rumah masing-masing saudaranya